Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk hari ini, dari segi market cap teman-teman berada di area 2,16 triliun dolar. Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan Fear and Greed Index, teman-teman dia berada di area 39 dalam kondisi fear atau orang-orang ini cenderung mengalami ketakutan untuk masuk dalam sektor kripto ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin menyampaikan sedikit informasi buat kalian semua bahwasanya saya nggak ada ya yang namanya grup Telegram teman-teman ya. Ada yang menemukan grup Telegram atas nama channel saya, berarti itu bukan saya pembuatnya teman-teman, melainkan adalah akun scam itu aja ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja Bitcoin sendiri kali ini udah berada di area 61.600-an. Sedangkan untuk parameter harga altcoin lainnya seperti Ethereum, BNB, Solana tentunya di sini juga akan merespon pergerakan daripada Bitcoin ini, karena Bitcoin mengalami penurunan, mereka juga ikut mengalami penurunan. Sedangkan kalau kita mengacu dengan parameter altcoin lainnya teman-teman ya, dimana seperti XRP, Dogecoin, Toncoin dan masih banyak lagi altcoin lainnya yang notabene hari ini juga mengalami penurunan teman-teman ya. Coba kalau kita cek dari segi harga memes coin sendiri seperti apa, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan atau dia mengikuti pergerakan yang sama. Nah, kalau kita lihat dari bumble-nya aja udah kelihatan teman-teman bahwasanya mayoritas dari segi meme coin juga mengalami penurunan. Dogecoin, Shiba Inu, PP, teman-teman ada Wave, terus di sini Bong, Floki dan masih banyak lagi memes coin lain yang mengalami penurunan termasuk Dox ya. Nah, jadi di sini pertanyaan dari beberapa teman-teman antara Dox sama Hamster Combat ya, itu lebih potensi mana untuk jangka panjangnya gitu ya kan. Nah, kalau kita berbicara untuk long termnya teman-teman mungkin sampai di bull market lah ya. Jadi nggak usah terlalu panjang, mungkin 1 tahun ke depan ya, nggak nyampe 1 tahun sih. 2025 sebentar lagi kan kita udah masuk kuartal keempat ya. Mungkin sampai tahun 2025 teman-teman. Kalau saya pribadi disuruh milih antara Hamster Combat dengan Dox ya, masih milih mana bang ya? Kalau saya pribadi teman-teman masih condong ke Dox ya, dibandingkan dengan Hamster Combat. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri dari segi Hamster Combat, yang dimana sebenarnya kalau kita berbicara Hamster Combat dengan Dox itu dari segi supply-nya aja udah jauh berbeda. Seharusnya harga daripada Dox dia bisa mengalami rally yang cukup signifikan ketika launch ya. Akan tetapi dengan user 300 jutaan ya kalau nggak salah teman-teman ya, seharusnya Dox ini memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa harga mereka naik. Cuman ya karena itu tadi kesalahan daripada developernya kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Kenapa? Karena ya alokasi distribusi airdrop yang dilakukan oleh Hamster Combat itu ya bisa dikatakan berat sebelah lah, kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang cenderung memainkan, menghabiskan waktu di mini botnya teman-teman dan memiliki referral sedikit, mereka hanya memiliki kecenderungan alokasi yang nggak terlalu banyak, hanya sedikit. Beda dengan orang-orang yang baru terjun ya, baru nyemplung tapi mendapatkan referral banyak, mereka mendapatkan alokasi yang cukup banyak. Itulah yang membuat Hamster Combat itu harganya jomplang atau jauh dropping teman-teman ya. Nah, kenapa saya di sini lebih condong ke Dox? Salah satu pemicunya adalah ini juga teman-teman ya, yang dikutip dari Bloom ya. Bloom ini dia selalu nyenggol terus gitu teman-teman, nyenggol terus tentang real dark house ya, dimana di sini Bloom tidak ada di sisi untuk mengejar sensasi dan kemerosotan seperti yang lain. Kami sedang membangun sesuatu yang berjangka panjang dan kokoh. Satu, drop proyek yang rutin, bukan hanya sensasi sesaat. Real dark house drop 2,5 juta hanyalah permulaan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, setiap ada event ya dari Bloom itu sendiri teman-teman ya, dia selalu ada lah ya embel-embel untuk real dog house ya, yang dimana itu adalah akun X daripada Dox itu sendiri teman-teman. Jadi ya di sini masih ada potensi atau harapan untuk Dox ini mengalami rally kembali meskipun saat ini mengalami kemerosotan. Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya, yang namanya token airdrop itu notabene teman-teman, mau Bloom, mau Major, mau apa aja, ketika dia listing pasti akan mengalami fase yang namanya koreksi.
pasti akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, dari segi penurunan tersebut kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwasanya orang-orang yang menerima airdrop udah mulai ngejual. Jadi kepemilikan daripada airdrop udah mulai menipis. Nah, ketika menipis tersebut nanti akan terjadi fase konsolidasi. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan melihat antara buyer and seller itu lebih didominasi di mana ya. Kalau si siapa? Dox sendiri teman-teman masih ada naratif bullishnya. Kalau Dox masih ada naratif bullishnya, kenapa saya bilang Dox ini masih ada naratif bullishnya? Satu, dia belum masuk ke dalam platformnya Coinbase dalam market spot ya. Kedua, dia belum masuk ke dalam Robinhood ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi salah satu acuan untuk rally daripada si Dox itu sendiri ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kayaknya dia juga belum masuk ke Kraken. Selain dari bursa tersebut, masih ada naratif bullish untuk Dox satu lagi teman-teman, yaitu tentang ini. Nah, yaitu di dalam bot tele si Dox itu sendiri teman-teman ya. Jadi di sini kita masih menunggu nih, menunggu apa? Meme sticker are coming ya. Kita masih menunggu ini. Ini juga bisa menjadi naratif bullish bagi si Dox itu sendiri teman-teman ya. Dimana your sticker collection ya ini. Terus ada cat the rare sticker teman-teman ya, seperti ini. Terus kita juga bisa melihat di sini ada mint and trade your sticker. Jadi kita bisa minting dan melakukan trade untuk stiker ya, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi atau use case daripada Dox itu sendiri masih ada gitu teman-teman. Mengapa saya masih yakin nih Dox masih bisa recover gitu teman-teman ya. Yang berikutnya adalah earn sticker that no one can buy. Nah, jadi kita juga bisa nih ya, kalian bisa terjemahkan sendiri. Yang berikutnya adalah you've got some unicorn sticker already. Nah, jadi ini masih di dalam gambar kotak teman-teman, belum dibuka. Nah, nanti kalau ini dibuka, jadi kita bisa melakukan minting dan trading daripada si stiker atau NFT tersebut gitu teman-teman ya. Jadi Dox ini masih ada fungsinya. Ya mungkin Dox ini bisa menjadi salah satu naratif token meme anjing terbesar di jaringan Ton. Bisa juga seperti itu teman-teman. Karena apa? Di jaringan Ethereum, BNB ya itu udah ada teman-teman. Di Solana pun juga udah ada. Ethereum ada Shiba teman-teman ya. BNB ada Floki, ada Baby Doge teman-teman ya. Terus dari segi Solana ada Weave teman-teman ya, yang notabene cukup luar biasa untuk kinerjanya. Nah, untuk Ton sendiri di sini ada Dox. Semoga saja Dox ini ya, kita nggak mulu-mulu harga Dox harus ke $1 ya. Dia bisa ke area Rp100 atau Rp150, bisa dikatakan adalah one cent dream. Itu udah luar biasa cuannya gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, ketika Dox ini mau listing dulu ya kan, alangkah baiknya kalian taking profit ya, entah nanti kalian taking profit 50% atau 60% ya, atau 80%, setidaknya kalian taking profit. Karena apa? Pasti akan ada potensi penurunan, dan hari ini kita bisa melihat secara kasat mata bahwasanya Dox juga mengalami penurunan. Tapi untuk mungkin sampai tahun 2025 di bull market teman-teman ya, Dox ini masih ada kesempatan untuk rally. Mungkin ini nanti ya, minting stiker dan NFT akan open di kuartal keempat atau di awal kuartal 1 ya, kita tunggu saja. Semoga saja teman-teman sebelum bull market ini udah opening ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.